Ya kalau dikatakan Nabi Khidir itu pembina para wali, ya mungkin ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena tidak semua wali itu belajar sama Nabiullah Khidir alaihissalam, tidak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini, kesempatan ini saya bangga bersama Pak Dekapot dan Gus Rafiq berkesempatan untuk membahas tentang Nabi Khidir. Ya. Di Nabi Khidir ada beberapa pertanyaan ini. Ya. Yang pertama, yang sudah diketahui secara umum dari kitab tentang Nabi Khidir pernah menjadi gurunya Nabi Musa alaihissalam. Jadi tribun itu. Jadi seperti sebuah misteri ya. Kalau kita bercerita tentang Nabi Khidir alaihissalam itu ibaratnya kita ini penuh dengan persepsi karena ini semua adalah sebuah misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini, ya dah. Ya. Ada 3 pendapat. Yang pertama, Nabi Khidir itu dianggap anak Adam yang pertama, ya dah. Dia adalah anak Nabi Adam yang pertama. Jadi sebelum adanya para manusia kan gitu ya. Yang kedua lagi ada pendapat bahwa Nabi Khidir itu anaknya Qabil, ya dah. Nah, yang ketiga pendapatnya bahwa Nabi Khidir alaihissalam ini sanadnya masih tersambung dengan Nabi Nuh, Nah, karena Nabi Khidir ini sebetulnya beliau bernama Balya Molokan ya. Jadi untuk cerita tentang kerahasiaan Nabi Khidir ini tidak bisa hanya ditembus dengan persepsi dan konsep saja. Untuk mengetahuinya tentunya dengan pelaku spiritual dengan bertafakur. Dan harus jelas dimengerti bahwa sosok keberadaannya hingga saat ini masih diyakini ada kan gitu ya Gus ya. Jadi beliau dikatakan manusia abadi. Makanya banyak sumber cerita tentang Nabi Khidir alaihissalam ini. Tapi bagi orang-orang yang betul mengerti, menemukan dengan laku spiritual, maka akan mengetahui hakikat cerita ini, nyata dan tidaknya. Kalau hanya sekadar membaca buku, maka hanya akan tahu sejarahnya sepotong demi sepotong gitu ya Gus. Ya, karena kita ini sebagai manusia untuk memahamkan sesama saling manusia, ya kita bedar menurut nanti apa ilham yang kita terima gitu ya Gus. Ya, betul. Ayo pertanyaannya mau dijawab Gus Rafiq. Oh, ya memang dulu Nabi Khidir itu pernah membimbing Nabi Musa, dan sekarang banyak sekali satu persepsi, satu pendapat bahwa Nabi Khidir ini membimbing para wali. Ya itu semuanya ya masih wujud persepsi. Maka pada siang hari ini kita mencoba untuk menerangkan bagaimana sih Nabi Khidir itu menurut pandangan kita masuk di alam rohani, kan kayak gitu. Mungkin Pak Bambang bisa memancing pertanyaan dulu, sebab tadi pertanyaannya baru sebatas Nabi Khidir pernah membimbing Musa. Nah, gimana? Ini Gus Rafiq, jadi pertanyaan saya seputaran Nabi Khidir. Nabi Khidir dikabarkan kan menjadi gurunya banyak wali, dan juga sebagian nabi. Terus yang saya tanyakan adalah bagaimana keilmuan yang diajarkan oleh Nabi Khidir itu kepada para wali-wali ini. Mohon pertanyaannya supaya ini dimengerti oleh banyak pemirsa.
Ya kalau dikatakan Nabi Khidir itu pembina para wali, ya mungkin ada benarnya. Tapi tidak sepenuhnya benar. Karena tidak semua wali itu belajar sama Nabiullah Khidir alaihissalam. Tidak semuanya. Ya. Terus yang kedua, kalau dikatakan Nabi Khidir itu membina sebagian para nabi, ya ada benarnya juga. Ya, tapi ini kadang ada satu persepsi kalau kita pernah bertemu Nabi Khidir berarti kita itu wali. Enggak. Semua orang bisa berkemungkinan bertemu Nabi Khidir. Nah, Khidir itu kalau di dalam hati kita ada satu lapis namanya Khidir. Itu maknanya adalah ketenangan. Jadi orang yang mempunyai ketenangan yang sempurna dalam arti ketenangan yang maksimal ini bisa bertemu Nabi Khidir. Akan tetapi belum tentu orang-orang yang bertemu Nabi Khidir itu pun disebut sebagai wali. Ya, dan ini akan menjadi satu perdebatan apabila orang yang mengatakan pernah bertemu Nabi Khidir berarti dia wali. Enggak kayak gitu. Terus yang kedua, yang namanya kewalian jalannya tidak harus Nabi Khidir. Ya. Karena mohon maaf, Nabi Khidir itu adalah poros tengah. Beliau adalah penjaga laut atau ma'ul hayat. Inti air itu kan ada di laut, ma'ul hayat. Ya. Nah, poros tengah itu bersama Nabi Ilyas yang menjaga bumi. Kalau Nabi Ilyas itu menjaga kesuburan, menjaga kemakmuran, kan kayak gitu. Jadi keduanya ini adalah poros tengah. Lah, poros tengah itu adalah tengah-tengahnya. Kalau kita alam kemakhlukan masuk alam ketuhanan itu harus mempunyai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi didikan Nabiullah Khidir Ibnu Malkan ini hanya di level ketenangan. Nah, akhirnya kalau sudah tenang, Allah akan menarik. Ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbik. Ya, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kayak gitu. Seperti itu. Mbak Menawi, Kang Togo mau menambahi? Ya, karena Nabiullah Khidir itu ibaratnya dilambangkan sebagai sesuatu bentuk yang hijau. Ya. Dan dia mempunyai risalah kecerdasan tentang ilmu. Karena dia terkenal sesuatu yang sifatnya bisa menyegarkan. Dan beliau ditugaskan dulu dengan keilmuannya ya untuk mengajarkan sebagian, sebetulnya nggak semuanya. Jadi sebagian mengajarkan pada umat kaum muslimin muslimat yang tentunya sudah di level-level kerohaniannya nyampe fana ya. Jadi bukan hanya seorang wali itu betul yang bisa bertemu Khidir ya. Karena Khidir itu adalah gerbangnya pintu ma'ul hayat. Kenapa beliau ditaruh di tengah benua kan gitu ya. Sehingga tatkala dulu Musa disuruh mencarinya sambil disuruh bawa ikan di keranjang. Lah manakala ikan itu nanti pas berjalan di lautan terlepas hilang, disitulah tempatnya Khidir gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini harus dipahami betul ya. Jangan sampai kita mudah sekali untuk berpersepsi gitu Mas Rafi. Iya betul. Mungkin Pak D sama Gus Rafi. Berarti dimungkinkan bahwa semua ini haknya berarti semua manusia, semua orang bisa bertemu dengan Nabi Khidir manakala mencapai makam ketenangan yang mencukupi gitu. Iya betul. Anak ya. Panaan ya. Terus juga berarti otomatis bisa dikatakan Nabi Khidir tidak mencetak para wali secara langsung, tapi ikut dalam mata rantai pembentukan seorang wali. Iya. Seperti itu. Ya, harus disimpulkan seperti itu. Dan yang kita pahami hakikatnya ajaran Nabiullah Khidir itu kan mengajarkan tentang bagaimana memandang sesuatu itu dengan ketenangan dan juga memandang segala sesuatu itu tidak dengan penilaian. Tatkala beliau melakukan sesuatu yang dianggap salah, ternyata di balik itu ada hikmah kebenaran di dalamnya kan gitu ya. Iya betul. Ayo diteruskan Yos. Ya, kalau tadi dikatakan
bahwa Nabiullah Khidir maka itu bisa ditemui oleh banyak orang. Nah, kalau dikatakan bahwa Nabi Khidir itu mempunyai peran bagian, ya istilahnya mempunyai andil dalam pembentukan wali, ya tidak sepenuhnya benar. Tidak semua wali itu berproses lewat Nabiullah Khidir Ibnu Malkan. Enggak semuanya kayak gitu. Karena mohon maaf, yang namanya kewalian itu, yang namanya waliullah itu ya yang membentuk Allah itu sendiri, bukan Nabi Khidir. Lah, makanya dari itu kalau kita mau bicara ilmu tarekat, sesungguhnya Nabi Khidir itu masih dalam level tarekat. Ya, jadi Nabi Khidir itu mengajarkan bagaimana kita berjalan menuju Tuhan. Nah, kalau sudah berjalan menuju Tuhan, masuk yang namanya level dekat dan istilahnya lebur dengan Allah, itu dia akan menemukan ilmu langsung dari Allah. Nah, ilmu hakikat adalah ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepada seorang manusia. Nah, itulah yang disebut ilmu hakikat. Lewat mana? Suaranya lewat kalam yang ada di hati kita. Makanya disebut qalbun mukminin kalamullah. Walaupun sampean ketemu Nabi Khidir, sampean belajar pada Nabi Khidir, tapi kalau sampean belum bisa memaksimalkan diri untuk bertauhid pada Allah, tidak akan bisa menemukan yang namanya ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Jadi Nabi Khidir itu masih level tarekat, makanya bisa disebut tarekat Khidiriyah mungkin seperti itu. Tidak bisa Nabi Khidir itu mengajarkan ilmu hakikat. Bahkan para mursyid pun, para wali pun tidak bisa mengajarkan ilmu hakikat. Karena ilmu hakikat itu haknya Allah. Ilmu yang benar-benar Allah mengajarkan kepada manusia, alamal insana malam ya'lam. Terus alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah langsung yang mengajarkan. Orang yang belajar kepada Nabi Khidir terus dikatakan calon wali, dikatakan dia masuk dalam jalur kewalian. Tidak sepenuhnya benar, tapi ada juga yang benar. Kayak gitu. Dan sekarang itu banyak berkembang ya. Kalau sudah bercerita tentang Nabi Khidir itu, waduh, akhirnya melebihi ceritanya tentang tauhid kepada Allah. Orang yang banyak menceritakan tentang Nabi Khidir, malah kadang-kadang Nabiullah Khidir itu menjadi hijab bagi dirinya, kan kayak gitu. Siapapun orangnya, siapapun orangnya, entah dia mau berguru pada Nabi Khidir, entah mau berguru pada wali, entah berguru pada guru-guru yang luar biasa, kalau dia tidak bisa menembus yang namanya tauhid, yang namanya sirullah, rahasia ilmunya Allah, mereka tidak akan bisa menembus ilmu hakikat, apalagi ilmu kewalian. Nah, kayak gitu loh. Karena apa? Sebetulnya ibaratnya Khidir alaihissalam itu adalah seorang dosen. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mendirikan fakultas Ghaib. Nabiullah Khidir ini ditugaskan menjadi dosen profesor di Manjeti untuk memberi pelajaran orang-orang yang belajar tentang dunia tarekat secara taroki, kan gitu ya. Iya, betul. Sementara ada lagi universitas Ghaib yang namanya Redapuwi, kan. Iya, betul. Redapuwi ini dosennya adalah manusia abadi yang tanpa nama, yang tak pernah tertuliskan di Quran ataupun di hadis-hadis, kan gitu ya. Iya, betul. Makanya kalau untuk mendalami Khidir alaihissalam ini harus dengan laku, Gus. Tidak sembarangan. Iya. Lanjut, Gus. Ya, memang dikatakan bahwa Nabi Khidir itu diberitakan beliau adalah manusia abadi. Tapi mohon maaf, Nabi Khidir itu bukan satu-satunya manusia yang mempunyai keabadian. Mungkin kita perlu tahu yang namanya manusia abadi itu yang kayak apa sih? Manusia abadi itu mereka benar-benar masuk dan mukim di alam qurbah, yang mana wujudnya adalah roh,
badannya cahaya, kesadarannya rahsa, bukan rasa loh, rahsa, dan kekuatannya dat. Lah, akhirnya itu menjadi satu sosok makhluknya Allah yang menyatu dalam raga sukma. Ya, sukmanya itu menjadi raganya. Nah, akhirnya makanya Nabi Khidir ini, karena dia berwujud ruh, berbadan cahaya, berkesadaran rahsa, berkekuatan dat, dan dia terakit dalam raga sukma, maka dia akan abadi. Nah, keabadian ini, karena dia itu raga sukma, maka dia nampak seperti, apa istilahnya, cahaya. Dia nampak seperti bayang-bayang saja. Nah, inilah rahasia makhluk yang namanya manusia abadi ini, mereka belum kewadakan yang istilahnya dohir. Contohnya yang dohir, Banu Jen itu wadaknya adalah inti api. Kalau jin, Banu Jen itu inti api. Kalau jin itu bara api. Nah, kalau manusia itu kan unsurnya tanah. Nah, di alam sana, di alam kurbah itu, kalau istilah Jawa dulu itu istilahnya alam kahyangan. Makanya di sana disebut sebagai para samyak. Nah, kalau itu istilah Jawanya ya. Kalau di sini adalah alam kamanungsan. Nek manusia itu istilah Jawanya disebut wahong. Disebut uwong. Nek di sana itu istilahnya apa itu? Wahyang. Maka Sunan Kalijaga menyebutnya wayang. Itu adalah alam pewayangan. Di sana adalah bayang-bayang cahaya Tuhan. Dan mohon maaf, yang namanya manusia abadi itu banyak sekali. Nabi Khidir itu singgahnya di Pulau Majeti. Itu membimbing para wali yang perjalanannya lewat Tarobi. Nah, sisanya konon katanya sejumlah 123 seluruh dunia. Tapi ini kalau itu menjadi satu keyakinan, makanya saya bilang konon katanya jumlahnya adalah 123. Nah, yang 122 itu adalah leluhur-leluhur para wahyang-wahyang ini, dan semuanya itu tinggal di Pulau Redabui. Nah, ini akan mengajari para wali dengan jalan tanazul kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu sifatnya ada yang disirkan, ada yang dipublikasikan, gitu ya Bos ya. Seperti para nabi pun kan berjumlah 120.000 ya, yang tersebut di dalam penerangan ya. Dan yang diketahui kan hanya 25. Ya, betul. Termasuk seperti kerasulan pun seperti itu. Betul. Yang diangkat sejumlah 313. Nah, apakah itu semuanya wajib dimengerti? Tidak. Yang tidak wajib diketahui berarti punya peran khusus kan. Nah, para manusia abadi ini kebetulan yang dinampakkan adalah Nabi Khidir. Yang lainnya itu tidak dinampakkan dalam wujud sejarah. Kan kayak gitu. Jadi kalau orang yang paham bahwa pembina para wali itu hanya Nabi Khidir, berarti kayaknya belum sempurna memahami para manusia abadian kayak gitu. Makanya tadi saya sebut untuk membuka tabir sebuah kerahasiaan itu tidak bisa dengan hanya sekadar berteori di sebuah sejarah pembukuan. Tapi bagaimana caranya untuk melakukan sebuah riadoh atau tafakur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan insan di dunia ini, ada yang diciptakan kelebihan di kecerdasan otaknya, makanya pintar dalam penerangannya. Tapi ada juga yang diciptakan ahli dalam lakunya, walaupun tidak bisa menerangkan, tapi mengerti tentang hakikatnya kan gitu. Jadi semuanya ada ahlinya.
Lah kalau otak itu tugasnya kan cuma menerangkan. Lah isi penerangan itu kan bisa yang berwujud dohir, bisa yang berwujud gaib. Lah kalau kita tidak masuk ke alam yang di sana apa istilahnya gaib, tidak mungkin otak ini menerangkan. Ya. Makanya kalau mau masuk ke alam sana itu harus ada seorang pembimbing yang bisa mengantarkan sang manusia itu masuk di alam ruh. Ada masuk di alam cahaya, kemudian di alam rahsa, dan kemudian di alam dat. Akhirnya mereka bisa meraga sukma, bukan kerogoh sukma loh, beda ya. Yang awalnya mereka itu beraga wadah, nah itu dilepas, ya. Akhirnya mereka tinggal mempunyai yang namanya raga sukma, di mana dia itu merakit ruh, sir, nur, datnya untuk takoruban kepada Allah. Makanya di situ mereka bisa mengenal para manusia-manusia abadi itu. Nih, loh kok bisa disebut manusia abadi? Karena wujudnya roh, badannya cahaya, kesadarannya rasa. Yang bisa mati itu ya wadahnya. Seperti apa? Banu Jin. Itu dari inti api, bisa dimusnahkan zaman dulu. Ya, jin itu dari bara apa istilahnya? Baranya apa atau istilahnya? Bara apinya, ya itu bisa mati. Kalau manusia, karena dia unsur tanah, umurnya paling pendek. Ya. Nah, kan kayak gitu. Kalau udah di sana, abadi dia. Kan kayak gitu. Mungkin Pak Bambang mau menambah pertanyaannya? Jadi intinya di sini ya, bahwa Nabi Khidir itu memang bisa dikatakan salah satu dari manusia abadi. Ya. Manusia yang sudah berbadan cahaya. Terus ternyata setelah diledari ada manusia-manusia berbadan cahaya atau manusia abadi lain yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga alam semesta ini. Nah ini saya mewakili sebagai salih pada perjalanan zikir dan tafakur itu bagaimana sih supaya ya paling tidak ini tetap kita memegang tauhid, cuman setidaknya kita mendapat serpihan-serpihan pengetahuan dari mereka itu ada satu wedaran atau anjuran lagu khusus atau bagaimana gitu tadi atau kalau itu ya rahasia nggih Kang. Kalau sudah bilang tata cara itu rahasia karena itu jangan membahas tata cara. Jangan membahas tata cara. Tapi kalau dimengerti ini secara umumnya saja. Makanya di dalam sebuah kata-kata itu ada yang namanya wasilah. Berwasilah kepada Nabi Muhammad, kepada Khidir, kepada Sayyidina Ali. Karena Khidir dan Sayyidina Ali ini sama-sama gerbangnya ilmu kecerdasan. Makanya dia terhubung tersambung, memang jalurnya melalui di situ. Tapi kalau kita sudah berjalan urusannya aku dan Tuhan, tidak bisa dijelaskan kan gitu. Nabiullah Muhammad saja ketika sudah sampai gerbang langit yang terakhir, Jibril saja sudah tidak mampu untuk mengikuti atau tidak diperbolehkan gitu ya. Iya betul. Nah ini kelemahan kita selaku manusia pejalan rohani itu sering kalau sudah ketemu Nabi Khidir, ketemu manusia abadi, ketemu para wali, kadang kita itu kagetan. Padahal mereka adalah makhluk Allah yang menjadi wasilah kita untuk kita bertauhid. Sesungguhnya mereka adalah tempat kita belajar bagaimana kita itu menegakkan tauhid. Tapi banyak sekali orang-orang yang justru karena bertemu Nabi Khidir, bertemu para wali, hilang tauhidnya. Makanya banyak sekali pengkultusan para wali, pengkultusan Nabi Khidir itu sesungguhnya lepas dari tauhid. Nah, kalau kita bicara tata cara tadi, Pak Bambang ya, tadi kita cuplik sedikit, pertahankan tauhid. Bahwa di dalam diri Nabi Khidir itu ada datullah, ada sifatullah, ada wujudullah, ada nurullah, ada afnalullah, ada asma Allah. Nah di situ akhirnya kita tauhidnya itu bisa
satu sinergi sama Nabi Khidir. Dan disitulah kita akan layak menjadi orang yang belajar sama Nabi Khidir. Begitu juga para wali, begitu juga para manusia abadi. Kalau kita itu menyambung kepada Sang Maha Wujud, Sang Maha Sifat, Maha Nur, Maha Dat, Maha Af'al, Maha Asma, lah kita akan satu energi, satu sinyal. Lah di situ jangan sampai kita ketemu mereka itu justru kita malah melupakan tauhid kita. Ingat, yang namanya ilmu hakikat itu haknya Allah, bukan haknya Nabi Khidir, bukan haknya para wali, bukan haknya para manusia abadi. Semuanya Allahu Somad. Nah, semuanya walam yakullahu kufuwan ahad. Disinilah yang dikatakan bahwa Allah itu maliki yaumidin, merajai kebangkitan-kebangkitan sukma kita untuk menuju alam ahadiyat yang disebut alam tauhid itu. Lah di atas itu ya kita sudah tidak bisa membahasnya. Lah di sana itulah ada yang namanya ilmu hakikat dan ilmu makrifat, kan kayak gitu. Pripun Kang Toko? Betul sekali. Makanya kalau kita berurusan dengan sang yang maha pencipta ya, kita harus bisa menembus dimensi alam kekufuan. Jangan kita memakai kufu-kufu yang lain kecuali untuk menembus ketauhidan. Ya, ya selama ini Nabi Khidir malah dijadikan kufu, manusia abadi. Baru itu mohon maaf ya, yang dinampakkan baru Nabi Khidir tok loh, belum yang lainnya. Kalau yang lainnya dinampakkan apa nggak muncul kufu-kufu kayak gitu. Makanya dikatakan qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ya kan kayak gitu. Itu adalah sebagai satu wasilah agar kita menembus yang namanya tauhid uluhiyah. Semuanya sujud sama Allah, sujud pada Allah. Kan kayak gitu. Iya, maka jadikan sebuah kerahasiaan ini mutlak antara hubunganmu dengan Sang Yang Maha Pencipta. Iya. Kenapa Nabiullah Khidir misterius sampai saat ini? Karena beliau bisa menjaga kerahasiaannya dengan Tuhannya. Iya. Kenapa kita tidak menyontohnya? Malah kita mengaku-ngaku kan kata ya. Iya. Ya dah. Nah, seperti itu. Sesungguhnya Nabi Khidir itu menampakkan diri itu untuk memberi contoh. Nah, tapi mohon maaf, uswatun hasanah itu ya ada di Nabi Muhammad. Makanya Thariqat Mu'tabarah itu bukan yang Khidiriyah. Ya, tapi Mu'tabarah itu nyambung sananya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita nyambungnya ke Nabi Khidir ya itu sudah bukan zamannya lagi. Berarti sudah nggak Mu'tabarah karena mohon maaf, hanya nama Muhammad lah yang layak bersanding dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu nggih. Iya betul. Makanya tadi kan saya bilang dimanapun itu tarekoh pasti sanad silsilahnya yang pertama pasti pada Muhammad dulu kan. Iya, iya. Jadi itu bisa keurutan kedua kan gitu. Iya. Bisa kadang ketiga. Kadang saya dah. Nggih. Nah, makanya yang disebut Mu'tabarah, hati-hati, sanadnya tetap kepada Kanjeng Nabi. Kalaupun sampean kula niki ketemu Nabi Khidir, ketemu manusia abadi, ketemu para wali, itu semuanya adalah tangga-tangga hakikat, tangga-tangga makrifat. Lah tangga-tangga itulah tetap thariqat. Ngoten niku. Tapi kalau kita membahas tentang tarekat yang Mu'tabarah yang sifatnya tarekat besar, itu bersanad pada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW ya. Tapi kalau kita tarekat pribadi, nanti bisa tarekatnya itu misalnya Rafiq Ashadi sama gitu ya. Asngadiyah lah, ya niku. Babangnya, lah kan kayak gitu. Nah, kalau kita mau kalau umpamanya kita bertemu beliau-beliau itu gimana? Ya, kita bicara Nabi Khidir aja. Apa yang kita lakukan? Tetaplah bertauhid. Nabi Khidir pun tetap makhluknya Allah. Tetap bertauhid. Ini yang pengalaman saya gitu. Sebelum juga terjun dalam tarekat ini, saya juga sedikit ada yang namanya mencari.
pengalaman termasuk mengkaji berbagai buku atau kitab menceritakan bahkan Kanjeng Nabi Khidir pun juga mengajarkan tauhid dan juga syahadatnya ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari zaman Nabi Adam syahadatnya ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mohon maaf, sebelum lahir agama Yahudi, sebelum lahir agama Nasrani, sebelum lahir agama Islam, semuanya itu ajarannya tauhid. Makanya Nabi Khidir mengajarkan tauhid, manusia abadi mengajarkan tauhid, para wali mengajarkan tauhid. Harusnya kalau kita bertemu mereka semuanya, tauhidnya yang kita ambil. Jangan malah kita mengkultuskan mereka. Ini kasusnya secara tidak sengaja banyak yang terbelokkan, tapi tidak disadari gitu. Ya, kalau kita bicara terbelokkan, kita bicara kita sendiri saja lah. Kadang kita pun kalau nggak hati-hati terbelokkan. Karena kita nggak layak kalau kita mengatakan banyak orang kok kayaknya kita itu elok banget. Ya, nggak bisa. Kita ini sama-sama belajar untuk menemukan sebuah referensi menuju kebenaran. Ada kebenaran temu telak Tuhan yang berkuasa atas itu. Jadi kita ini hanya memberi sebuah pandangan, sudut pandang. Kebenaran itu mutlak milik Tuhan. Dan kebenarannya diakui secara pribadi masing-masing. Ya, betul. Dan kalau kita mengatakan banyak orang terbelokkan, hati-hati dengan kata-kata itu. Kita pun bisa terbelokkan gitu loh Pak Bambang. Jadi yang namanya tarekat itu adalah laku pribadi. Ya, kita bicara kayak gini, itu sesungguhnya mengingatkan diri kita supaya tidak terbelokkan. Dan kita tidak layak membuat satu penghakiman, satu penilaian bahwa orang-orang mulai terbelokkan. Lah kan kayak gitu. Kita cuman harus hati-hati jangan sampai terbelokkan oleh itu. Potensinya banyak. Dan seandainya banyak orang-orang yang istilahnya sudah sudah mulai kehilangan tauhid, kemudian banyak mengkultuskan Nabi Khidir, ayolah bareng-bareng kita sadar bahwa itu semuanya lepas dari tauhid. Tak ngoten nggih Kang Togo nggih. Ya betul. Kalau urusan tauhid kan itu mutlak 100% ketuhanan. Tidak akan terbantahkan. Lah kalau untuk masuk ke sebuah ranah tentang pembelokan itu kan pribadinya masing-masing. Kayak gitu. Kadang-kadang kayaknya dia terbelok ternyata malah lurus. Repot. Sebab memang Allah itu rahasia bagi pribadi kita. Al insanu siri wa an-nasiru itu sudah urusannya pribadi. Kayak gitu. Dan pribadi ini yang di dalam sana itu sangat jujur pada kita. Dia tidak bisa kita bohongi. Kita mau apa itu dia tahu karena di sana ada majelis, di dalam diri kita itu ada majelis pribadi yang benar-benar mengawasi kita semuanya, kan kayak gitu. Berarti ranah hakikat itu. Ya, kalau hakikat itu ya wis urusannya Allah. Itu hakullah, apalagi di level ma'rifat. Nah, ngoten niku. Mungkin Kang Togo bisa menerangkan bagaimana sih Nabi Khidir itu membimbing manusia-manusia sekarang kok kayaknya itu katanya kadang mengaku-ngaku ngeten iki lho Kang Togo pripun iku. Banyak orang mengaku-ngaku ketemu Nabi Khidir. Apakah mungkin Nabi Khidir itu bisa dipalsu oleh makhluk gaib gitu kan? Ya, sesuatu bentuk perwujudan itu kan semuanya kalau ditauhidkan, kalau kita bisa menembus itu semuanya yang mewujudkan kan juga Tuhan itu sendiri. Maka tatkala Tuhan berkehendak tidak ada segala sesuatu yang mustahil. Cuma Nabiullah Khidir ini mempunyai ciri yang tidak bisa atau gampang ditangkap oleh seseorang. Dan ciri beliau adalah ciri rahasia. Hanya orang-orang kuas yang bisa menangkapnya kan. Jadi kalau berbicara dengan itu, ya banyak juga manusia yang tertipu. Oleh tingkah laku jin kan itu ya. Nah, akhirnya kalau aslinya nggih Kang Togo, kalau kita umpamanya benar-benar bertauhid, Allah itu akan menunjukkan ini palsu atau asli kan gitu nggih. Nah, itu kalau sudah kita benar-benar
tauhidnya kuat, kita fana, yang ada hanya daya kuasa Tuhan, ya daya kuasa Allah, ya sing palsu karo sing asli kita bisa diberitahu sama Allah kan gitu. Dan yang jelas perlu diketahui, ada sifatnya Nabiullah Khidir ini adalah sesuatu yang rahasia. Maka dia akan menemui segala sesuatu yang diinginkan itu sifatnya kerahasiaan. Dan yang ditemui tidak akan membuka rahasia seperti itu. Iya. Kalau mengaku-ngaku itu berarti bukan rahasia. Cirinya seperti itu. Ciri orang-orang yang bertemu para guru-guru gaib, ya, Nabi Khidir lah, atau manusia abadi lah, atau istilahnya yang istilahnya gaib itu bukan berarti makhluk gaib, tapi benar-benar tidak nampak kasat mata, dalam arti dalam persepsi itu ciri-cirinya malah rata-rata diem gitu Kang Toko. Iya. Nggak banyak ngeler ngeten loh. Iya. Nah, seperti Nabi Muhammad pun tatkala diberi pelajaran oleh Jibril, kan tidak semuanya diwedat. Karena pesan daripada Allah kepada Jibril, wedarakanlah ilmu ini sesuai menunya. Untuk kalangan umum, wedarakanlah untuk umum. Kalau rahasia ini kamu harus mencari orang yang bisa dipercaya kan. Iya. Akhirnya ana Madinatul ilmi wal aliyu babuha itu ya, bahwa aku kotanya ilmu dan alilah pintunya. Nah, makanya sanad-sanad mu'tabarah itu rata-rata, saya bilang rata-rata ya, tidak semuanya itu lewat sanad Ali bin Abi Thalib gitu nggih. Tapi ini enggak semuanya nggih, ngoten nggih Kang Toko. Sekarang kok mau apa ya, gampang semudah itu. Contohnya Bambang Adolat ini dengan semudahnya, saya sudah bertemu dengan Muhammad, saya sudah bertemu dengan Nabiullah Khidir. Nah, perjalanan riyadhah mutawakurmu sampai di mana? Nabiullah Muhammad aja untuk menemukan Jibril itu bertapa 15 tahun. Orang yang tidak pernah riyadhah, hanya sekadar berkonsep berteori kok semudah itu menemukan, itu perlu dipertanyakan. Dan seandainya mereka menemukan pun akan merahasiakan, karena nanti akan memantik persepsi. Karena mohon maaf, kalau sudah namanya ilmu tauhid, ilmu hakikat, itu sudah ilmu rasa, tidak bisa diperdebatkan. Itu hanya bisa dimasukkan dalam rahasia pribadi kita, dan kita keluarkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lah penyaringnya ya otak kita ini. Kan ngoten niku, setelah jadi disaring oleh otak namanya nanti kitab garing toh. Yang dirahasiakan itulah namanya kitab teles ngoten niku. Jadi sekarang nggak bisa kita gampang ngaku-ngaku sidik-sidik Nabi Khidir, sidik-sidik Nabi Khidir, enggak. Yang penting yang namanya majelis tarekat itu kemana-mana yang dirembuk cuman la ilaha illallah taktil niku beserta warna-warna zikirnya gitu ya Kang Toko. Makanya kualitas para leluhur dengan orang-orang sekarang itu berbeda. Kalau zamannya dulu belum ada peradaban sebuah agama yang hanya adalah kewangsaan yang sifatnya kapitayan, sesuatu hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Justru itulah Tuhan yang sebenarnya. Ya kan? Sementara sekarang itu diatur dalam sebuah ranah agama, dan dalam agama itu ada madhab-madhabnya, tergantung yang dipelajarinya kan gitu ya. Tapi ya tidak kita itu untuk koreksi, untuk menyalahkan tidak. Ini cuma mengatakan antara dulu dan sekarang gitu. Karena kita itu hidup sebagai manusia yang sekarang ya ikut peraturan sekarang. Mungkin dulu waktu zaman kewangsaan itu yang namanya agama pribadi, agama tauhid itu mungkin karena manusianya belum banyak gitu kan. Nah, karena manusianya sudah banyak, akhirnya diciptakanlah risalah, ya, diciptakanlah nubuat, dan ini akhirnya banyak aliran-aliran seperti itu. Lah, orang-orang yang ini luar biasa nih Kang Toko. Orang yang zaman sekarang ini bisa menembus banyak sekali jalur-jalur perbedaan dan menuju kepada tauhid itu luar biasa. Nah, makanya ini supaya kita itu bisa menembus ke jalur tauhid benar-benar itu ya
mohon maaf, yang namanya Nabi Khidir itu makhluk, yang namanya para wali itu juga makhluk, yang namanya manusia abadi itu pun juga makhluk. Tidak boleh kita kultuskan, tapi ada budi pekerti penting, ya. Kita hormati mereka, kita muliakan mereka, itu penting, gitu kan Toto? Ya, karena kita memang mau belajar pada perjalanan mereka, kan kayak gitu. Karena bagaimanapun dalam diri pengenalan kepada Sang Yang Maha Pencipta, itu kan jalurnya, risalahnya melewati beliau-beliau juga kan. Ya, seperti itu. Gimana Pak Bambang, tambah cetok? Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Terus ini, ya masih seputaran tema ini sebenarnya Nabi Khidir. Memang banyak berita yang menyangkut tentang tapi yang menjadi pertanyaan itu selain pada masa ketahuan itu mungkin hampir seperti tadi dimungkinkanlah atau mungkin bisa jadi seseorang mengalami mimpi, mungkin orang itu tidak menyadari atau bisa juga menyadari dengan bantuan hasanah pengetahuan orang atau apa, tapi bukan berarti orang itu terus pengen ngaku wali atau apa, tapi ini mungkinkah atau yang berasa adalah kemungkinankah bahwa Allah mengatur perjalanan itu seseorang bisa ditemukan menjadi suatu apa ya namanya mata rantai untuk perjalanan kerohaniannya gitu. Yang namanya tarekat mesti ada yang aral melintang. Yang namanya tarekat itu masih banyak gangguan, entah itu yang dohir maupun yang gaib, apa batin ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, itu ada tarekat itu makhluk gaib ataupun makhluk manusia. Kalau masih di level tarekat itu masih banyak sekali apa godaan-godaan kanan kiri, pembeloan. Tapi kalau sudah hakikat itu benar-benar Allah pegang langsung hati kita. Allah pegang langsung. Makanya kalau jenengan masih level tarekat, pegang betul tauhid. Jangan kagetan kepada makhluk ya kayak gitu. Kalau bicara tentang mimpi itu karena wujud kecintaan seseorang kepada sesuatu yang dituju. Saya kasih contoh ya, tidak usah jauh-jauh. Ketika kau mengenal seorang gadis, kalau kau bujang, kau akan selalu terbayang-bayang. Nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak sore, nggak mau mandi atau nggak mau berak, mau makan minum, pasti akan terbayang-bayang. Sehingga kalau kau tidur, muncullah angan-angan bayangan itu menjadi sebuah kenyataan. Seperti mimpi. Seperti orang kecintaannya kepada Rasulullah. Karena kecintaannya itu menumbuhkan sebuah mimpi kan gitu ya. Tapi paham ini ya. Nah, kalau kita bicara mimpi Kang Tokoh, kalau mimpi yang benar-benar itu adalah hidayatullah, itu Allah mengajari lewat kalam hati. Jadi orang yang belajar tauhid, belajar tarekat itu benar-benar tertuju hanya kepada Allah, ketika mimpi Allah itu mengajari lewat kalam hati. Di dalam hati yang paling dalam itu, di dalam mimpi itu akan menyuarakan hidayah. Nah kalau kita mimpi ya ketemu Nabi Khidir, ketemu wali, ketemu manusia abadi, itu kalaupun itu benar, itu masih ranah tarekat. Kalau itu salah, itu pembeloan. Nah, ngerti ini loh. Jadi yang sering kita temui adalah bertemu ini dikatakan kamu gini, itu masih jarene, itu masih kola wa kola, kila wa kila, kaza wa kaza, kan kayak gitu. Yang namanya ilmu hakikat itu benar-benar dari kalam hati, kalam jiwa, yang namanya serat jiwa kalau tulisannya, kan kayak gitu. Jadi bisa diambil ini dari ulasan panjangan apapun bagaimanapun pengalaman entah itu mungkin apa, berarti semua terutama dari kami para pejalan ini kali ini, berarti tergantung pemahaman pribadi kita supaya kita
pegang teguh, jangan sampai lepas dari tauhid. Nanti memaknai kejadian itu bisa lebih bijaksana tentang ketuhanan gitu ya. Iya. Jadi makanya kembali ke tauhid lagi. Kalau kau mimpi bertemu Khidir, ya pandang Tuhannya Allah yang mewujudkan daripada mimpi itu. Karena Nabi Muhammad pun itu juga Allah yang mewujudkan dalam mimpi itu. Jadi tetap Allah yang disebut. Ya, jadi hati-hati dengan mimpimu. Kalau itu masih perwujudan itu belum kalam hati, belum alamal insana malam ya lam. Seandainya panjenengan bertemu Nabiullah Muhammad SAW, panjenengan ya tugasnya bersolawat. Jangan sampai malah kaget terus dumumuki saya bertemu Nabi. Enggak. Ya, syahadatkan bahwa Nabiullah Muhammad itu utusan Allah, sebut Allah, solawati jeung Nabi. Nah, niku jangan sampai terbelokkan malah takjub. Loh ini nggak bisa. Oh, saya bertemu Nabi Muhammad dalam mimpi, saya bertemu Nabi Khidir dalam mimpi. Tauhidmu diuji di situ. Karena sesuatu segalanya yang muncul dalam mimpi, dalam kenyataannya ya juga mimpi. Wong asalnya dari mimpi ya tak? Iya. Akhirnya kan yang mimpi tak? Lah, ngoten niku. Makanya ambil kalam hati di dalam mimpimu. Ya, itu nyata-nyata dirimu sendiri yang sudah tidak terpengaruh oleh unsur luarmu. Kalau engkau mencari Tuhan dari unsur luarmu, ya akan tersesatkan atau terbelokkan. Mending terbelokkan, nek tersesatkan kan repot. Ya, kalaupun mereka itu mengajari benar, ya itu sebagai sumbang saran buat kita. Larang ngoten niku. Boleh kata apa ya? Hubungan antara makhluk dengan sang yang kolek. Hubungannya sang yang kolek sifatnya sir rahasia. Hubungannya antara kita dengan yang maha kuasa. Kalau kemakhlukan itu sekadar wasilah saja kan, jembatan untuk menuju sesuatu yang sifatnya rahasia itu tadi. Iya. Kalau sudah kita sampai ke titik rahasia, ya udah nggak bisa dibicarakan lagi. Dan itu harus disembunyikan. Intinya kalau masih kemakhlukan dalam mimpi, dalam kenyataan, yaitu masih toreka, masih jalan itu. Tapi berjalanlah menuju tauhid laniku yang benar. Faman jadu pina lanah dianahum subulana kan kayak gitu. Pripun Kang Bambang, tambah cetok mboten? Nah ini mungkin bisa disimpulkan ini Kang Togo. Intinya sedaya niku tauhid. Sesungguhnya dari Nabi Adam sampai sebelum lahirnya agama-agama samawi itu semuanya tauhid. Yahudi, Nasrani, Islam itu adalah pakaiannya tauhid. Malah disebut agama atau istilahnya ageman gitu ya, Kang Togo. Jadi jangan sampai kita nanti malah keliru kepada simbol-simbol yang ada. Mengerti balik simbol itu ada rahasia gitu. Gitu. Orang-orang yang masih terjebak pada simbolisasi-simbolisasi seperti kewalian, tanpa jeneng, Khidir itu belum bertauhid. Yang namanya tauhid ya pokoknya la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Nur Muhammad, sempurna dalam penciptaan alam semesta ini kan ngoten niku. Mungkin jenazah intinya sudah jelas ya Coach ya. Ya. Kalaupun nanti banyak pertanyaan, ya namanya kita membahas tentang perjalanan tentang kenabian, kewalian itu tidak ada putusnya. Ya. Mungkin bisa disambung lain kali gitu. Ya, lain kali kita sambung lagi, kita bahas Nabi Khidir ini banyak sekali ranahnya ya. Oke, ngoten niku Pak Bambang. Ditutup dulu. Kemudian para pemirsa dan Publik Kang Togo TV dan juga jangan Kang Togo dari Pak Togo dan juga Publik sangat menarik dan bisa menjadi bahan untuk pencerahan kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.